berilah pipi kanan ketika pipimu di kirimu ditampar. Gue biatin gue bisa balas lebih jahat daripada lu. Tinggal pilih gitu. Tergantung Ini kalian. 25, 26, 27 nomornya. Mau servisnya kayak gimana? Welcome to Opa in the House. Welcome back in Opa in the House Channel. Balik lagi bersama gue Jeffrey Martin. Gua Jordan Johannes. Gua Almer Rafael. Oke, jadi ada pertanyaan dari komentator. Apakah orang yang Pernah terluka, Iya, ya, pernah apakah orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain juga? nyakiti orang lain. Ya. Gimana nih menurut lu, Mer? Kalau menurut gua, iya. Menurut lu iya. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena ini pengalaman gua gitu. Jadi Gimana pengalaman lu gimana? kalau orang yang biasanya tuh kalau orang yang udah bilangnya kalau orang yang Trauma. ya mungkin dia ada trauma masa lalu, jadi pas ada kesempatan buat lukain orang itu dia pasti ngelukain, apalagi kalau traumanya dia belum sembuh gitu. Dan itu pernah terjadi di gua gitu. Jadi Jadi lu pernah lukain orang, Mer? gua jadi korban dong. dia nggak ngerti. Jadi Berarti kan lu dari korban lu akan melukai orang lain. nah ini menurut gua perlu dibahas Jadi nih. hati-hati Ini. ya, guys. Kalau gua, karena gua mikirnya gini loh, kalau gua sendiri gua nggak akan ngelukain orang walaupun gua dulu pernah dilukain gitu. Kenapa? Karena gua pernah ngerasain namanya sakitnya dilukain tuh nggak enak. Lu nggak salah kondisinya, tapi lu dilukain sama orang itu nggak enak nih gua rasain. Jadi gua gini loh ya rasanya disakitin nih sama si A si B gitu. Jadi gue ke depannya gue mikir ya kalau orang itu nggak salah ya gue nggak akan sakitin gitu loh. Buat apa gitu? Kalau gue nyakitin orang itu juga gue mikirnya apa bedanya gue sama orang yang dulu pernah nyakitin gue. Iya. Gue mikirnya kayak gitu. Benar. Itu Tapi berarti lu nggak balas ke orang yang lu sakitin? enggak. Kenapa? Jadi lu biarin aja. Ya lu biarin aja. Gue nggak ngebales, ya udah mungkin pertemanan gue sama dia udah jadi renggang gitu. Oh gue udah tahu sifat lu tuh begini gitu dengan perilaku lu yang menurut gue nggak cocok dengan gue. Jadi ya udah. Tapi mungkin akan ada beberapa orang yang berpikir berbeda sih pasti ya. Contoh. Karena gini, kalau misalkan gue tanya sama lu, lu nggak melukai dia, maksudnya lu nggak melukai dia kan? Mungkin hanya membuat pertemanan lu renggang. Terus berarti secara tidak langsung lu akan membiarkan dia terus melukai orang lain. Ya sekarang lu nggak akan bisa menghentikan atau mengatur perilaku yang datang dari luar istilahnya. Iya, Tindakan benar. orang. Jadi ya kan lu nggak pernah gak lu lagi lihat orang rokok, lu nggak suka merokok, lu cabut, lu matiin. Pernah nggak? Ngelihat. Iya. Di samping lu Enggak misalnya si Jordan ngerokok, Enggak loh. terus lu ambil, lu matiin. Pernah nggak? Pernah. Lu kayak gitu. Yang bener lu. Pernah. Bukan temen lu. Oh, orang kan lain. teman. Kalau teman pernah. Enggak pernah gua. Kalau teman biasa gue ambil, gue yang ngisep. Soalnya gue udah habis semuanya. Itu mah mungkin berlaku sama temen deket lah istilahnya. Oke, itu setuju. Kalau temen biasa doang, gue rasa ya nggak mungkin, karena lu nggak bisa ngatur dia mau ngapain, orang mau ngapain. Ya karena kan dia nggak merasakan. Misalkan nih contoh, nggak merasakan apa nih? nggak merasakan apa? Misalkan kalau contohnya ya lu ngebahas misalkan rokok ya. Misalkan lu seorang perokok, terus kayak gitu mungkin lu amit-amit lu telah mengalami efek dari rokok. Nah, lu apakah berarti kalau lu diemin, lu mau temen lu juga merasakan dong efek dari rokok, bener gak? Karena Oke, iya. iya Terus dong. Nah, kalau lu berhentiin kan, berarti kan ibarat kata lu kasih tahu dia nih yang baik. yang kan? baik ya. Nih lu jangan sampai kayak gue misalkan Oke. amit-amit kayak gitu kan.
Nah, makanya kadang kan menurut gue kalau dari pembahasan lu berarti kalau lu nggak berhentiin diam lu dengan mencabut rokok dia supaya nggak jadi kayak lu, berarti Biarin lu temen salah gua. dong. Gue bilang gue nggak salah. Dalam di sini mungkin lu dari sudut pandang lu liatnya gue biarin temen gue bisa ngerasain apa yang gue rasain misalnya dulu gitu. Iya. Ya gue dari situ mungkin dari situ posisinya salah. Karena kenapa? Karena nggak semua yang menurut gue baik menurut dia baik gitu loh. Menurut gue udah gue stop ngerokok itu baik misalnya. Iya. Terus lu juga harus stop ngerokok karena itu ngerusak badan lu gitu. Iya. Tapi kalau dia pemikirannya nggak sama kayak gua, dia mikirnya mungkin gua ngerokok fine aja, ya udah nggak apa-apa lah. Kan ada yang mikir ya ntar semua orang juga akan mati, gua mau mati, sebelum gua mati gua mau menikmati hidup gua dengan ngerokok. Gua nggak akan bisa ngelarang dia gitu loh. Makanya nggak semua orang yang kita tahu kebaikannya dan kebenarannya, nggak semua orang mau terima gitu loh. Itu haknya mereka gitu. Makanya kenapa gua nggak mau, gua nggak larang atau gua nggak stopin dia, ya karena itu hak semua orang punya hak masing-masing. Dan hak gua maksudnya kemauan gue ya kalau next time ada orang kayak gitu ya gue nggak akan lukain orang itu walaupun gue pernah dilukain gitu loh. Tapi dia nggak akan pernah merasa dilukain lagi kalau begitu, dan dia akan terus melukai. Itu Ya gimana? itu bukan tanggung jawab gue, itu tanggung jawabnya dia ntar sama yang di atas. Dan juga kalau misalnya kalian percaya sama karma, ya mungkin dia akan kena karmanya sendiri gitu loh. Masuk akal. Masuk akal. Coba menurut lu gimana, Jor? Menurut gua kalau ya lu disakiti cenderung menyakiti lagi ya iya sih, ya tadi Amir bilang trauma, karena trauma itu. Jadi misal gua disakiti terus gua menyakiti orang lain ya Enggak, kalau menyakiti orang lain sih ya mungkin salah ya. iya. Nah karena ini loh kedorong traumanya itu loh. Jadi dia mogok. Mogok. mogok apa? Enggak, Jor. Seriusan. Komedi terus. Komedi. Jadi ya cenderung menyakiti orang lain pastinya karena dia udah pernah ngerasain digituin. Cuman kembali lagi kalau bisa kitanya ya jangan, kalau kita memang pernah disakiti kita jangan sampai menyakiti. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama ya Oke. Apa nih? hidup lu jadi nggak tenang, coy. Oke. Iya dong, hidup lu jadi nggak tenang. Terus apalagi ya? Gue tadi sebenarnya udah riset tuh, kenapa sih alasannya? Menghindari lu dari rasa bersalah. Soalnya kan kalau lu nyakiti orang kan lu mesti merasa bersalah dong suatu saat nanti. Iya. Kalau orang bego nggak tahu deh. Tapi kalau orang punya pola pikir yang sehat kan, kalau dia nyakiti orang kan pasti dia ngerasa bersalah. Ya kalau bisa kita terhindar dari berpikir yang seperti itu. Terus gak ada bedanya sama yang sebelumnya. Tadi yang Amir bilang. Bedanya apa lo? Kalau lu disakiti orang lain terus ngelakuin hal itu kepada orang yang lainnya lagi, bedanya lu apa lu sama yang sebelumnya? Bedanya namanya. Nah itu sama-sama jahat kan. Nah itu sih. Dan lebih baik lu balasnya lewat kebaikan. Iya. Sama seperti sesuatu ayat, berilah pipi kanan ketika pipimu di kirimu ditampar. Coba sini, Oh, Jor. ngerti kan nggak? Nah, itu loh. Tapi kalau menurut tuh gue mau nanya nih ke lu, Jor. Ke Jordan doang. Tapi kalau misalnya kan kita nggak usah ngebales kan ya, istilahnya gitu kan kata lu. Balasnya dengan kebaikan. Iya, dengan kebaikan. Tapi lu nya sendiri ntar jadi trauma gak sih sama orang-orang? Oh, ntar orang yang baru nih ketemu orang yang baru, ntar dia jahat deh sama gua. Oh, Ya kan itu. kayak dulu pernah gua dijahatin. Kalau trauma enggak juga sih. Karena Karena kan nggak semua orang seperti itu. begitu. Iya, kalau menurut gue ya, karena trauma dengan orang yang baru sih gue enggak, karena nggak semua orang seperti itu. Kecuali beda kasusnya kalau trauma nih gue udah percaya sama orang, gue misal punya percaya sama seorang, gue minjemin dia terus dia kabur, terus ada karyawan baru lagi, gue nggak bisa percaya sepenuhnya. Mungkin nggak trauma, cuman kepercayaannya itu nggak 100%. Tapi kan ini Itu orang trauma. baru. Enggak dong. Apa? Ya, Tapi woy. kan ini orang baru. Iya, ini kan beda orang. Iya, karena Iya, dia beda beda orang, karena dia udah pernah merasakan yang sebelumnya. Jadi dia tetap percaya, cuman mungkin nggak 100% gitu loh.
Ya. Oh, jadi setiap orang yang berganti kepercayaannya itu akan berkurang berkurang. ya gitu. Semakin dia sering disakiti ya mungkin menurut gua kepercayaannya bakal berkurang. Itu trauma dong. Iya dong, berarti Itu kalau trauma, kayak gitu Jor. jatuhnya. Karena ketika kalau lu nggak trauma, lu akan benar-benar merefresh. Kalau nggak trauma itu udah orang bodoh dong. Soalnya gua udah pernah nih percaya karyawan gua dibawa kabur duit gua. Terus ada orang baru lagi, gua percaya gitu aja lagi. Itu orang bego dong namanya. Enggak sih, menurut gua mungkin lebih simpelnya lu percaya sih menurut gua karena berbeda orang ya. Makanya kan kalau tadi kita ngomong pembahasannya misalkan lu disakitin dan lu nggak boleh menyakitin orang lain. Ya ini sama halnya dong. Berarti kalau lu pernah percaya dan dikecewakan oleh orang lain, lu nggak boleh merubah kepercayaan lu kepada orang yang berbeda. Cuma mungkin yang harus lu pelajarin adalah misalkan contoh kayak tadi dalam kasus lu dibawa kabur gitu kan. Apa sih istri lu Uang. bukan uang. Nah, misalkan dibawa kabur ya menurut gua sih ya paling bukan berarti misalkan gua nggak bakal bisa percaya uang gua 100% sama dia. Sama orang berbeda nih, orang baru ya. Tapi menurut gua lebih kayak misalkan lu mau percayain uang, iya gua tetap percaya sama lu. Tapi misalkan ya contoh dengan kasus yang sama berarti gini, kalau misalkan kan kita harus mengantisipasi dong. Percaya mah tetap percaya, tapi antisipasinya gimana? Biar nggak kabur. Contoh misalkan gue mau minta tolong dia setorin uang nih ke perusahaan. Ya untuk alangkah lebih baiknya lu temenin kah? Untuk antisipasi ya. Ini bukan berarti nggak percaya uangnya karena kita tetap kasih dia. Itu kan antisipasi doang. Gimana menurut lu? Ya itu mungkin salah satunya kan tetap aja kalau yang sebelumnya dia lepas gitu aja nih duit, gue udah gak peduli, duit yang lu yang urusin. Terus ada orang baru datang lagi, dia udah pernah ngerasain kayak gitu, belum tentu dong Jeff dia langsung kayak gue lepas lagi duit lu yang urusin, nggak mungkin dong. Tetap dia bikin suatu cara, entah bikin laporannya tiap hari atau bikin lebih ketat, semua dia bisa ngawasin, ya itu mungkin tetap rasa percayanya sedikit berkurang. Itu nggak bisa dipungkiri sih, soalnya dia udah merasa kepahitan sebelumnya. Tapi memang sebenarnya nggak bisa disalahin karena namanya traumatik itu sulit ya. Kayak contoh lu fobia air laut gitu kan. Sulit lu buat dia balik ke bisa suka lagi dengan laut gitu kan. Ya itu sih, ya kembali lagi kalau kita disakiti orang lain ya lebih baik kita balasnya dengan kebaikan. Jangan lu ikut nyakitin orang lain. Tapi permasalahannya gimana kalau lu balas dengan kebaikan, sedangkan kan dunia itu kan nggak indah sesuai dengan ekspektasi lu ya. Nah, kalau gimana lu dengan udah dikasih maksudnya udah dibalas dengan kejahatan gitu kan, terus lu berbuat baik lagi tapi begitu lagi gimana? Ya itu selebihnya yang balas yang balas ya Tuhan. Kita jangan berharap manusia yang bakal balas ke kita. Iya enggak, tapi ini gue nggak bahas balas ya, dari segi diri lu nya gimana? Ya pasti capek lah kalau digituin terus. Namanya manusia kan ya. Pasti kalau sakiti terus ya pasti ada satu titik yang benar-benar kayak mikir kenapa sih gue diginiin terus gitu. Iya, terus salahnya di siapa? Ya mungkin introspeksi diri dulu. Mungkin lu memang ngelakuin kesalahan pertama. Yang kedua emang yang ngejahatin lu emang pure jahat. Ya itu aja sih menurut gue introspeksi sih. Tapi kalau emang dan lu hasil introspeksi lu yang emang orang lain bener-bener jahat ya udah. Yang penting lu tetap ada pendirian lu nggak bakal ngejahatin orang lain gitu. Soalnya ngebales lu bukan jangan berharap yang ngebales lu manusia gitu. Yang balas lu ya Tuhan nanti. Ya hukum karma lah yang tadi yang bilang. Ya, tapi sebenarnya kan nggak semudah itu sih. Iya memang berat sih. Ini kan kalau ngomong gampang, kalau ngelakuin memang berat sih kayak gitu. Karena menurut gue sih mungkin kadang kayak cenderung lah, misalkan contoh seorang anak yang dibesarkan dengan kekerasan, biasanya ya. Iya terhadap anaknya. Iya, dia bisa menjadi begitu juga terhadap anaknya. Gitu kan. Dan ada juga maksudnya maksud gue sih kadang gini sih, kasihan gitu loh untuk orang-orang yang memang bukan orang itu yang melakukannya, tapi dia kena imbas baliknya. Iya kasihan. Karena makanya kadang gue bahkan lebih berpikir
gue bukannya gimana ya, gue lebih berpikir gue kadang lebih setuju untuk orang membalas kejahatan dengan orang yang melakukannya, supaya itu tidak terjadi ke orang selanjutnya, supaya itu berhenti ya misalkan contoh lu jahatin gue akan balas jahat itu ke lu doang. Oh, jadi alurnya putar balik gitu. Iya, alurnya putar balik, bukannya alurnya jalan Lurus. iya. Karena Bumerang. agak sulit menurut gue ya. Kalau gue berpikir mental manusia itu lemah. Semua orang ya, mau itu cowok, cewek, transgender. Nah, mentalnya maksudnya lemah lo. Ketika kayak tadi gue nanya ke lu kan, ketika kalau lu udah berbuat baik terus lu bilang lu balas kebaikan, terus berbuat baik lagi lu balas dijahatin terus lu balas kebaikan, terus dijahatin lagi lu balas kejahatan lagi, dibaikin lagi lu balas kejahatan lagi, dibales kejahatan lu balas kebaikan lagi. Nah, menurut gua sih itu munafik, jujur ini pribadi gua saja. Menurut opini gua itu munafik, karena yang tadi Jordan bilang ya, pasti ada satu titik lu akan capek. Nah, di saat titik itu lu capek, yang lu balas itu belum tentu ke orang yang berbuat, tapi ke orang lain. Karena orang lain yang akan baru datang, oh kayak tadi, oh gua nggak bisa percaya sama lu, lu pasti beginiin gua, lu pasti gitu, overthinking ke orang lain. Makanya kadang gua pikir lebih baik balas aja ke orang yang melakukan. Oke. Nah, dan alasan keduanya supaya orang itu tahu kalau misalkan lu jahatin gua balas lu jahat. Biar lu tahu ya. Bahkan mungkin kadang ada orang yang berpikir lu balas gua jahatin gua bisa balas lebih jahat daripada lu. Kenapa? Karena lu biar tahu kalau dijahatin tuh nggak enak. Jadi supaya lu berhenti. Even nggak bisa menjamin orang itu akan berhenti. Iya. Benar, suka kali juga sih apa yang dipikirin Jeffrey. Ya itu aja sih guys. Jadi ini kan opini kita bertiga beda-beda ya. Jadi tergantung kalian nangkapnya gimana. Tinggal pilih gitu. Tergantung kalian. 25, 26, 27 nomor nih. Mau servisnya kayak gimana? Tutup jawab. Ya kembali lagi, ini opini kita, cuman opini, jadi nggak menyudutkan pihak manapun. Jadi thank you guys for watching us and see you guys. Jangan lupa apa aja? Comment, like, share, subscribe. Oke, thank you guys. See you another video. Bye bye. Welcome to Opa in the House.